Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis data audit mutu. Selanjutnya yaitu ini adalah learning outcome-nya, silahkan dibaca sendiri. Langsung saja kita membahas bab 1 yaitu terkait dari latar belakang. Jadi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan atau rumah sakit saat ini semakin meningkat. Tak hanya menginginkan yang mudah, cepat, dan nyaman, tapi juga adanya kepuasan dalam hasil perawatan yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan publik, dituntut untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. Menurut Lestari pada tahun 2019. Kemudian pemberian layanan tentu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusianya yang terstandari secara mutu. Artinya, di mana tenaga yang dimiliki oleh organisasi tersebut telah mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugasnya, baik dari tingkat pendidikan maupun pengalaman yang bersangkutan. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk melakukan identifikasi masalah, menemukan prioritas masalah, menemukan penyebab masalah, merancang alternatif pemecahan masalah, serta menyusun rencana sesuai dengan analisis situasi yang ada. Metodenya menggunakan penelitian dengan desain analitik, pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi partisipasi. Lalu yang kedua, sistematikanya penulisannya, data yang diperoleh dilakukan penulisan transkrip data yang dianalisis dengan matriks data, serta dilakukan analisa data melalui triangulasi data. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustakanya, yaitu indikator kualitas sebuah pelayanan, yaitu sebuah mutu pelayanan keperawatan menjadi salah satu faktor penentu untuk citra institusi pelayanan kesehatan di masyarakat. Memberikan pelayanan yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pasien, memanfaatkan teknologi yang ada guna mengembangkan pelayanan kesehatan atau pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Perawat merupakan seorang tenaga yang profesional yang memiliki sebuah peran dalam upaya peningkatan mutu pelayanan institusi kesehatan atau rumah sakit melalui upaya peningkatan pelayanan keperawatan. Menurut indikator mutu pelayanan keperawatan dibagi menjadi 6, yaitu pertama keselamatan pasien, kedua kenyamanan pasien, ketiga pengetahuan pasien terhadap informasi keperawatan yang diterima. Lalu yang keempat, kepuasan pasien terhadap perawatan dengan standar lebih dari 90%. Kemampuan pasien dalam perawatan ini mengurangi kecemasan pasien. Lalu untuk upaya peningkatan mutunya yaitu ada 9. Yang pertama, mengembangkan akreditasi, kedua menggunakan manajemen yang berstandar dengan ISO 9001/2000. Yang ketiga, memperbarui keilmuan medis, good corporate governance untuk mengatur aspek institusi. Yang kelima, clinical governance, yaitu membentuk kerangka kerja. Keenam, membangun aliansi strategis untuk institusi atau rumah sakit. Yang ketujuh, melakukan evaluasi strategi yang dijalankan. Lalu yang kedelapan, orientasi pelayanan. Kesembilan, orientasi bisnis terhadap dampak pelayanan kesehatan. Kemudian hasil analisis jurnal. Yang pertama, judul jurnalnya kami mengambil judul jurnal yaitu mutu pelayanan keperawatan rumah sakit Perhusada Tenggilahan yang ditulis oleh Vive Indah Lestari, Muhammad Kamal Zaman, dan Zulkarnaini. Lalu tujuan penelitiannya untuk menganalisis mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat rumah sakit Perhusada Tenggilahan. Kemudian metode yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif, dengan desain fenomenologi, populasi dari jumlah sampel 278 data tersumber dari informan dari rumah sakit, yaitu berupa kepala ruangan keperawatan, kepala bidang keperawatan, perawat, dan pasien atau keluarga pasien. Lalu untuk instrumennya yaitu meliputi pedoman wawancara,
alat perekam suara, serta alat catat dan alat pengambil gambar. Data yang diperoleh dilakukan penulisan transkrip data, dianalisis menggunakan matriks data serta dilakukan analisa data melalui triangulasi data. Lalu hasil penelitiannya yaitu hasil kajian terhadap identifikasi masalah melalui wawancara, observasi, serta penelusuran dokumen pada bidang keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi tenaga keperawatan tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Kita menggambarkan bahwa 278 tenaga di bidang keperawatan, proporsi tenaga laki-laki hanya 16,19% dibandingkan tenaga perempuan yang 83,81%. Dengan demikian tentunya akan berpengaruh pada kesiapan tenaga pelayan keperawatan dalam keadaan situasi mendesak yang memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam tindakan. Kemudian yang kedua yaitu status tenaga keperawatan. Informasi dari pelaksanaan residensi menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga keperawatan yaitu sebanyak 155 orang atau 56% adalah berstatus non-pegawai negeri sipil atau non-ASN, sementara yang pegawai negeri sipil hanya berjumlah 123 orang atau hanya 44% saja. Dengan demikian tentunya akan membebani pendapatan buruh khususnya dalam hal penggajian. Kemudian kesimpulan dari penelitiannya yaitu dan dilakukan dikelompokkan sesuai dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah bidang keperawatan yang terdiri dari masalah latar belakang pendidikan perawat, kemudian status ketenagaan, distribusi perawat serta mutu pelayanan keperawatan. Kemudian yang kedua, mutu pelayanan keperawatan masih menjadi permasalahan yang terjadi di rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu alternatif pemecahan masalah memiliki keterlibatan yang erat dengan pihak manajemen rumah sakit. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin diterapkan, silahkan bertanya di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.